Kita sudah belajar dari pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai beberapa hal sampai terakhir kita belajar bagaimana mengenai teknik untuk kita perhatikan di dalam memberi umpan balik, yaitu umpan baliknya harus bertujuan untuk membantu. Ingat, bukan menghakimi. Umpan baliknya hanya berguna bila ada kesediaan diri yang bersangkutan untuk menerima umpan balik. Hendaknya umpan balik diberikan pada saat dan tempat yang tepat. Umpan balik yang baik selalu berkaitan dengan perilaku yang dapat kita kendalikan oleh yang bersangkutan, sehingga mereka bisa memperbaikinya. Bila yang disampaikan adalah umpan balik yang negatif, hendaknya disertai dengan saran untuk mengatasinya. Jadi ini yang harus kita ketahui. Perhatikan untuk jendela jauh hari ini, Bapak Ibu Saudara, untuk dapat kita mengembangkan diri kita terus-menerus. Kita akan masuk bagaimana di dalam teknik mendengar. Apakah penting teknik mendengar ini? Jelas penting. Kita sering sekali maunya banyak bicara, tapi kita sedikit sekali untuk mendengar. Perlu keterampilan di dalam kita mendengar. Banyak tim leader atau sebagai pimpinan, sebagai supervisor, sebagai gembala, gagal di dalam menjalankan fungsinya secara efektif karena kurang mau mendengar, hanya mau didengar. Keterampilan dalam mendengar adalah salah satu keterampilan pokok di dalam berkomunikasi. Manfaat yang dapat diperoleh dari mendengar antara lain adalah memperoleh informasi, pengetahuan tentang anggota tim kita, dan hal-hal lainnya yang menyangkut bidang atau tugas kita sebagai tim leader. Untuk keperluan inilah kita harus melatih keterampilan kita di dalam mendengarkan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak ayo kita mengasah bagaimana keterampilan kita di dalam mendengarkan. Harus kita ketahui sebenarnya apa itu mendengar. Mungkin kalau kita berbicara sebagai seorang konselor, nah ini harus juga bagaimana dia banyak mendengar, bukan banyak berbicara. Apa sih sebenarnya mendengar? Jelas di sini merupakan suatu proses untuk menerima, membangun makna, dan meresponi dengan bahasa verbal atau non-verbal, mendengarkan dengan pikiran yang fokus. Komunikasi efektif, yang efektif ini tergantung juga dari berbicara dan mendengarkan. Ada orang yang maunya ngomong doang, tapi dia tidak mau mendengarkan. Ini tidak efektif. Ada orang yang maunya mendengar doang, tetapi dia tidak mau menyampaikan perasaannya atau isi pikirannya. Ini pun tidak efektif. Lalu bagaimana kita dapat mendengar yang aktif? Jelas untuk dapat mendengar yang aktif, maka mendengar ini harus dengan penuh perhatian. Tidak bisa disambi dalam melakukan aktivitas yang lain-lainnya. Jadi harus mendengar dengan penuh perhatian. Pendengaran dengan aktif berusaha untuk memahami isi dan perasaan di balik dari ucapan tersebut. Pendengar memeriksa apa yang dibicarakan, bahkan selalu berusaha untuk mengklarifikasikannya apabila terjadi hal-hal yang tidak dipahami, sehingga dia mengklarifikasi supaya sesuai tidak dengan apa yang dia pahami. Nah, komunikasi yang efektif juga tergantung dari berbicara dan mendengarkan. Kita harus bisa menjadi pendengar-pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif nanti di sini juga ada bahasa-bahasa tubuhnya, gesturnya, bagaimana ketika dia mengamati, ketika dia mungkin begini mendengarkan, atau dia begini, atau dia pura-pura begini. Begitu banyak mungkin mahasiswa di kelas begini, nggak taunya dia tidur, bukannya dia mendengarkan, cuman pura-pura seperti mendengarkan, padahal dalam kondisi seperti ini dia menutupi matanya yang sedang meram. Kok saya tahu? Saya juga kadang dulu begitu, jadi saya tahu gitu ya.
Jadi inilah yang harus kita mengerti. Terus kalau kita sudah mendengar dengan aktif, kenapa harus kita mendengarkan? Nah ini, kalau kita tadi harus menjadi pendengar aktif, sekarang kita harus tahu kenapa sih kita harus atau penting atau perlu untuk kita mendengarkan. Satu, harus kita ketahui untuk kepuasan. Ya, untuk kepuasan kalau kita mendengar, misalnya apa yang mau kita dengar? Musik, suara burung, atau mungkin gemericik air atau api. Ketika kita bergabung dalam sebuah percakapan, bertukar berita dengan keluarga atau teman, bahkan ketika membuat sebuah pengaturan, kita perlu untuk mendapatkan informasi. Nah, ini dari mana? Kita bisa lihat dari TV, radio, pengumuman di airport. Nah, ketika kita bergabung dalam sebuah percakapan, nah perlu kita untuk mendapatkan informasi. Bahkan juga kita perlu untuk mengerti ketika membuat suatu instruksi, untuk menjalankan sebuah tugas, bahkan di dalam menggunakan alat-alat di dalam suatu aktivitas atau kegiatan. Ini kita perlu. Kenapa juga kita perlu mendengarkan? Karena kita juga perlu untuk memahami. Ketika seseorang menjelaskan yang terjadi, apa yang harus dilakukan, apa yang orang lain rasakan, apa yang membuatnya kecewa. Nah, ini pentingnya kita mendengarkan. Lalu, menerima apa yang sedang dikatakan. Kita tidak selalu perlu mendengar dan mengerti setiap kata untuk merasakan apa yang dikatakan. Kita hanya perlu mendengarkan ceritanya. Seringkali kita hanya mendengarkan apa yang kita harapkan saja untuk kita dengar, bukan apa yang sebenarnya dikatakan. Setiap orang membawa pengalaman masa lalu untuk mengkomunikasikan sesuatu walaupun tanpa maksud apa-apa. Ini yang perlu kita pahami. Makanya kita harus juga mau mendengarkan. Perlu teknik nggak ketika kita melihat hal-hal seperti ini? Untuk dapat seperti ini? Perlu, Bapak Ibu Saudara. Maka kita harus menyadari bagaimana teknik-teknik di dalam mendengarkan. Ada 4 teknik di sini. Yang pertama jelas bagaimana mendengarkan secara empatik. Ketika kita mendengar secara empatik, di sini berarti terlibat sepenuhnya di dalam komunikasi tersebut, tercemplung di dalamnya. Mendengarkan secara aktif, ini pasti. Pendekatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa umpan balik akan mempengaruhi pembicara. Bahkan, mendengarkan secara retentif, yaitu cara mendengarkan yang efisien dan bermanfaat apabila kita perlu menangkap dan mengingat informasi yang disampaikan. Perhatikan, mendengarkan secara retentif, yaitu cara mendengarkan yang efisien dan bermanfaat apabila kita perlu menangkap dan mengingat informasi yang disampaikan. Lalu yang berikutnya adalah mendengarkan secara kritis. Di sini, prinsip mendengarkan secara retentif berlaku juga. Ingat ya, di dalam mendengarkan secara kritis diperlukan juga mendengarkan secara retentif. Di sini berlaku untuk dapat kita menjadi pendengar yang kritis. Selain itu, kita perlu juga menginterpretasikan, mengevaluasi, dan memberi tanggapan. Kalau kita tidak bisa menjadi pendengar secara retentif, bagaimana mungkin kita bisa menjadi pendengar secara kritis? Karena pentingnya retentif ini, jadi ayo kita harus tahu teknik-teknik ini supaya kita bisa mengerti. Kita akan masuk untuk lebih jelasnya lagi seperti mendengarkan secara empatik. Nah, di sini ada beberapa hal, yaitu sesuai, siap, terus dengar, jangan kritik, aktif dengarkan dulu, beri perhatian, jangan ada usul pada saat itu. Yang harus kita lakukan, sesuaikan juga cara dengan tujuan mendengarkan. Siapkan diri kita secara fisik maupun mental yang harus kita lakukan.
dengarkan secara aktif ini. Dan kita harus menghindari hal-hal yang ada, yaitu berhenti mendengarkan sebelum pembicara selesai berkata-kata. Berhenti juga atau hindari cara kita mengkritik dan menilai. Lalu menyelesaikan masalah pihak lain tanpa diminta. Nah, ini harus kita hindari. Bahkan mengemukakan pendapat sebelum mendengarkan apa yang dikatakan. Ini kalau kita mau mendengarkan secara empatik. Lalu bagaimana kalau kita mau mendengarkan secara aktif? Jelas, kita harus memiliki sikap non-evaluatif. Kita menerima pembicara sebagaimana adanya tanpa menilai benar atau salah, baik atau buruk, logis atau tidak logis. Parafrase, ingat, mengulang apa yang dikatakan pembicara dengan kata-kata kita sendiri. Misalnya, jadi yang Anda maksudkan tadi, nah ini kita memparafrase. Contohnya, jadi yang Anda maksudkan tadi adalah bla 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 bla. Lalu kita juga harus dapat merefleksi implikasinya, yaitu menunjukkan perhatian dengan cara menanyakan atau memperkirakan apa yang kemudian akan terjadi atau dibicarakan tanpa mengambil alih. Ingat ya, tanpa mengambil alih prakasa komunikasi. Misalnya, kalau begitu akan terjadi bla 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 bla. Nah, kita mengambil alih. Kalau begitu akan terjadi bla bla bla. Jangan, itu kita mengambil alih saat orang sedang berbicara. Kita di sini harus mendengarkan secara aktif. Lalu berikutnya adalah refleksi perasaan. Di sini menunjukkan perhatian dengan cara memperkirakan perasaan pembicara. Misalnya, saya rasa Anda sedang senang sekali. Nah, ini. Di sini kita memberikan refleksi perasaan. Kita menunjukkan perhatian kita. Bagaimana sebenarnya perasaan dia dengan kita berkata mungkin, saya rasa Anda senang sekali. Nah, ini kita bagaimana berempati kepada dia. Bahkan juga kita bisa memberi semangat, mendorong pembicara untuk berbicara terus dengan cara memintanya bercerita lebih lanjut. Misalnya, tolong jelaskan lagi. Ini dia. Jadi, harus kita ketahui bahwa disinilah hal-hal yang harus kita perhatikan bagaimana bisa menjadi pendengar secara aktif. Lalu, bagaimana untuk menjadi atau pendengaran atau mendengarkan secara retentif? Harus disadari, kalau mau mendengarkan secara retentif berarti dari awal. Dengarkan sejak awal. Jangan sampai hanya kita mendengarkan nanti belakangan saja atau di tengah-tengah saja. Tapi dari awal kita harus perhatikan. Kita harus bisa menangkap benang merahnya. Gagasan pokoknya apa? Kita harus dapat menangkapnya. Ingat, kita juga harus cermat dalam hal ini. Kita harus bisa mendengarkan dengan teliti, dengan cermat. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Bahkan, kalau ada info-info yang baru, kita harus memperhatikan info tersebut. Jangan kita memberikan penilaian terlalu cepat. Tunda pemberian penilaian kita. Tunda hal ini, jangan sampai kita memotongnya. Bahkan kita harus dapat mencari info. Pusatkan perhatian kita, konsentrasi kita di dalam setiap informasi yang kita dengar atau yang masuk ke dalam diri kita. Bagaimana untuk mendengarkan secara kritis? Untuk mendengarkan secara kritis, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Apakah dia menghindar dari pokok pembicaraan yang ada pada saat itu? Ingat, ketika kita mendengarkan secara kritis, apakah dia membuat kita emosi dengan mencoba mempengaruhi pendengar dengan kata-kata emosional? Jangan juga kita mencari gampang, hanya membahas argumentasi yang mudah ditumbangkan. Ini orang-orang yang mendengarkan secara kritis. Tipikalnya juga menyerang pribadi, menyerang karakter lawan. Bahkan tanpa alasan dia meminta dukungan pendengar tanpa memberikan alasannya apa. Pokoknya, selalu begitu. Pokoknya
semuanya itu dia mendasarkan argumentasinya kepada argumentasi dirinya sendiri, pendapat dari dirinya sendiri. Bahkan terlalu umum, dia berbicara terlalu umum tanpa mengajukan data-data yang spesifik, data-data yang jelas. Sering sekali juga salah perkiraan, membuat perkiraan-perkiraan yang tidak masuk akal, tidak ada logiknya, bahkan tidak berurutan, berbicara dalam urutan yang tidak masuk nalar akal pikiran kita. Ini yang kita harus ketahui. Ada hambatan-hambatan juga di dalam kita mendengarkan. 6 hambatan di dalam mendengarkan. Ini hambatannya, ingat. Kalau sampai perhatian kita teralihkan atau beralih ke hal yang lainnya. Bahkan yang menjadi hambatan ketika kita sering sekali menyanggah. Orang berbicara, kita menyanggah. Bahkan kita merasa bersaing, merasa mau yang paling benar, merasa yang mau yang kita saja yang hanya didengarkan. Ini juga penting. Terus juga menyaring. Nah, ini hambatan-hambatannya. Membias semakin tidak jelas. Mementingkan diri sendiri, ini yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai ini menjadi pengganggu di dalam hubungan. Harus diketahui, jangan sampai menjadi pengganggu di dalam hubungan. Ya, harus diperhatikan ini. Lalu bagaimana juga untuk kiat meningkatkan kemampuan di dalam mendengarkan. Ya, ini kita harus bisa meningkatkan. Caranya, berhenti bicara. Kalau kita mau meningkatkan kemampuan dalam mendengar, jangan mau kita ngomong terus. Buat juga pembicara merasa santai. Tunjukkan juga kita punya minat. Singkirkan gangguan-gangguan atau distractions. Empati, sabar, jaga perangai kita, tenang dalam menghadapi kritik atau adanya argumentasi, bertanya kalau kita memang perlu untuk bertanya, berhenti bicara kalau kita mau meningkatkan kemampuan kita dalam mendengarkan. Banyak sekali di antara kita tidak mau berhenti bicara, maunya kita ngomong terus. Nah, ini. Lalu kita juga harus mengerti bagaimana di dalam memberikan tanggapan. Tanggapan yang menguatkan. Jelas ya, tanggapan yang menunjukkan pengertian, penghargaan, dan membantu orang lain ini akan sangat mendukung di dalam kita punya komunikasi yang efektif. Tanggapan positif bisa berupa, 1, tanggapan yang menguatkan. Tanggapan ini bersifat menguatkan bila menunjukkan empati, yaitu memperlihatkan bahwa kita peduli dengan seseorang dan apa yang terjadi padanya, mengerti perasaannya, dan bahwa ia berhak merasakan seperti itu. Lalu yang kedua, membantu interpretasi. Tanggapan ini membantu seseorang untuk melihat adanya kemungkinan lain dari hal-hal yang dia bicarakan. Lalu yang ketiga, menggambarkan perilaku. Pujian. Nah, di sini juga menunjukkan penghargaan kita atas usaha, prestasi, atau perhatian yang diberikan seseorang. Penghargaan adalah salah satu kebutuhan manusia yang dapat meningkatkan motivasi kita. Kita juga harus bisa di sini bagaimana mengkritik yang membangun, jangan mengkritik yang menghancurkan. Kritik adalah evaluasi atas perilaku seseorang yang kurang efektif. Kritik sebaiknya mengenai sesuatu yang spesifik dan baru terjadi dan diberikan kepada orang yang berminat mendengarkannya. Sebelum saya melanjutkan, Bapak Ibu Saudara, perlu diperhatikan yang harus menjadi tugas Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika kita di dalam mendengarkan. Ada tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan. Apa yang dimaksud dengan
menjadi pendengar yang retentif. Nah, ini perlu diketahui apa yang dimaksud dengan menjadi pendengar yang retentif. Tadi saya sudah menjelaskan apa maksudnya mendengarkan secara retentif. Silahkan Bapak Ibu Saudara tulis apa pengertian mendengarkan secara retentif di dalam kolom komentar YouTube ini dengan tulis nama underscore S1 Theo X underscore tulis jawaban. Tulisannya singkat saja, jangan panjang lebar, jangan sampai 200 karakter, karena ini jawabannya tidak perlu sampai 200 karakter. Singkat, tepat, padat, langsung pada sasarannya. Setelah mengirimkan di dalam komentar YouTube, screenshot, lalu lampirkan hasil screenshotnya sebagai jawaban di dalam classwork Google Classroom Bapak Ibu Saudara. Supaya saya dapat memberikan nilainya, memeriksa dari jawaban yang ada di kolom komentar, dan nanti saya akan melihatnya juga di dalam Google Classroom supaya dapat diberikan nilai. Jelas ya, tugas yang perlu Bapak Ibu Saudara kerjakan. Ini. Kita sudah mempelajari mengenai komunikasi. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, setiap ada pertanyaan kuis tadi harus menuliskannya di dalam kolom komentar YouTube. Bapak Ibu Saudara sudah mempelajari beberapa hal. Jangan berhenti, lanjutkan setiap episode-episode berikutnya untuk mengikuti pembelajaran ini, karena ini panjang. Dan nanti ketika kita berjumpa di dalam kelas virtual melalui Zoom, kita bisa melakukan tanya jawab, kita bisa saling mengerti, bisa saling memahami, berdiskusi apa yang diperlukan. Saya menunggu setiap jawaban tugas dari setiap episode video-video ini. Dan yang ini menjadi penilaian Bapak Ibu Saudara. Dan supaya saya juga dapat mengerti apa yang Bapak Ibu Saudara pahami. Jangan lewatkan setiap tugas ini, saya menantikannya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di channel ini, lalu aktifkan juga gambar loncengnya, pilih semua notifikasi all atau all notification. Dengan Bapak Ibu Saudara mensubscribe, berarti Bapak Ibu Saudara mendukung saya di dalam membuat video-video yang membagikan manfaat kepada orang banyak, kepada peserta didik atau kepada mahasiswa-mahasiswa saya di dalam kelas. Silahkan juga Bapak Ibu untuk men-share video ini kepada setiap orang agar juga membagi berkat banyak orang. Jangan juga berikan like, tulis juga komentarnya supaya saya semakin lagi memberikan atau membuat video-video yang dapat memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati.